3 taktik di pertandingan pro yang sering bikin penonton awam bingung. Kalau kalian nonton voli cuma untuk melihat siapa yang lompat paling tinggi atau siapa yang mukul paling keras, kalian terlewatkan hal paling seru dari olahraga ini. Di level profesional, voli bukan cuma soal adu otot. Ini soal gimana cara merusak posisi lawan, membaca langkah kaki musuh, dan mencari ruang kosong di lapangan, bahkan sebelum bola melewati net. Banyak aksi dari para pemain elit yang terlihat aneh atau tidak masuk akal di mata penonton biasa. Padahal, di balik setiap gerakan itu, ada alasan pintar dan taktik yang sangat dalam. Hari ini, kita akan bongkar cara kerja taktik voli modern, menjawab alasan di balik aturan dan gerakan pemain yang mungkin selama ini tidak pernah kalian perhatikan. Bab pertama, aturan batas wilayah sang libero. Pernahkah kalian berpikir, kenapa dari 6 pemain di lapangan harus ada 1 pemain yang pakai baju dengan warna beda sendiri? Dan kenapa pemain ini dilarang keras melakukan spike, memblok bola di net, atau bahkan sekedar melakukan servis? Untuk mengerti alasannya, kita harus melihat sejarah. Jawabannya ada pada aturan FIVB di tahun 1998. Sebelum tahun itu, pertandingan bola voli punya masalah besar. Pemain voli berubah menjadi sangat tinggi dengan rata-rata di atas 2 meter. Pukulan spike dan servis mereka jadi terlalu keras. Akibatnya, bola terlalu cepat mati. Pertahanan sangat susah dilakukan, dan permainan jadi sangat singkat. Penonton mulai bosan karena jarang melihat aksi saling balas pukulan yang panjang. FIVB akhirnya memutar otak. Mereka lalu membuat posisi libero, sebuah posisi khusus yang tugas utamanya cuma 1, menahan bola agar permainan bisa bertahan lebih lama. Warna baju mereka dibedakan, murni agar wasit lebih gampang mengawasi gerakan mereka di lapangan. Tapi, selalu ada harga yang harus dibayar. FIVB sadar, kalau posisi libero ini dibebaskan untuk ikut menyerang, permainan akan jadi tidak seimbang. Bayangkan ada tim yang punya libero dengan tinggi 2 meter. Dia bisa jatuh bangun menahan bola dengan hebat, tapi juga bisa tiba-tiba melompat dari belakang untuk melakukan spike. Tim yang punya libero super seperti itu tidak akan bisa dikalahkan. Itulah kenapa FIVB mengunci posisi ini sampai sekarang. Tugas libero hanya untuk menjaga agar bola tidak jatuh ke lantai. Bahkan, ada satu aturan yang jarang diketahui orang biasa. Jika seorang libero berada di area depan atau di dalam batas garis 3 meter, lalu dia memberikan umpan pakai passing atas kepada temannya, maka spiker dilarang keras memukul bola itu jika posisinya ada di atas ketinggian net. Aturan ini sangat penting. Kenapa? Karena FIVB tidak ingin libero berubah peran menjadi pengumpan kedua di garis depan. Aturan ini memaksa semua tim untuk memakai libero murni sebagai pemain bertahan di garis belakang. Bab kedua, memaksa libero keluar dari posisinya. Sekarang kita masuk ke hal aneh yang kedua. Buat penonton biasa, melakukan jump serve yang sangat keras langsung ke arah libero lawan adalah sebuah kesalahan. Libero adalah pemain yang paling jago menahan bola di dalam tim. Lalu, kenapa para pemain profesional justru sering sekali sengaja mengincar libero musuh saat melakukan serve? Dalam voli modern, taktik ini punya tujuan khusus, yaitu memaksa pemain bertahan musuh untuk bergerak menjauh. Dengarkan baik-baik, kalian tidak melakukan serve keras ke arah libero untuk mencari poin langsung. Kalian melakukannya murni untuk merusak rencana serangan lawan. Coba bayangkan sekarang lagi main voli. Saat kalian melepaskan jump serve yang tajam ke sudut lapangan yang paling jauh, libero lawan terpaksa harus bergeser dari posisi nyamannya. Dia harus membuang badan atau meregangkan tangannya sekuat tenaga. Saat libero dalam kondisi tertekan dan tidak seimbang, sentuhan pertama yang dihasilkan beresiko tinggi jadi tidak sempurna. Bola mungkin akan melambung terlalu jauh dari net atau terlalu ke pinggir lapangan. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Sang setter atau pengatur serangan lawan terpaksa harus berlari pontang-panting mengejar bola liar itu. Saat setter berlari menjauh dari net, rencana serangan mereka langsung hancur. Pilihan untuk memberikan umpan cepat ke tengah lapangan otomatis hilang. Setter tidak punya waktu dan posisi yang pas untuk melakukan umpan pendek. Di detik itulah, bloker tim kalian mendapat keuntungan besar. Karena pemain tengah musuh sudah pasti tidak akan mendapat bola, bloker kalian sekarang bisa menebak dengan sangat gampang bahwa bola itu pasti akan diumpan ke sisi pinggir lapangan. Bloker kalian tinggal bergeser ke pinggir dan merapatkan barisan untuk melakukan hadangan ganda atau double block. Ya, hanya dengan satu serve terukur ke arah libero, kalian baru saja mematikan satu senjata paling berbahaya dari musuh. Kalian membuat pemukul lawan harus berhadapan dengan tembok pertahanan yang sangat rapat.
Ini murni soal cara mengatur ruang dan memaksa musuh bermain dalam tekanan. Bab ketiga, rencana rahasia di belakang punggung sang pengatur. Hal terakhir yang sering membuat orang biasa bingung ada pada saat sebelum bola diservis. Coba perhatikan tangan sang setter. Mereka selalu memberikan kode pakai jari-jari mereka yang disembunyikan rapat di belakang punggung. Angka 1, angka 2, jari telunjuk, atau kombinasi dengan jari kelingking. Banyak yang mengira ini cuma gaya-gayaan, padahal jari-jari itu sedang membagikan rute lari yang sangat rahasia. Untuk para pemukul, setiap tim punya kamus dan bahasanya sendiri. Sebagai contoh paling dasar, telunjuk yang mengarah ke bawah biasanya berarti perintah untuk melakukan umpan cepat. Pemain tengah harus melompat tepat di sebelah setter sebelum bola datang. Kombinasi jari telunjuk dan jari kelingking bisa berarti perintah untuk serangan dari garis belakang. Pemain belakang akan melompat dari tengah lapangan sebagai pilihan serangan kedua. Di bawah sadar, taktik kode jari ini sangat mematikan di level pro. Bukan bentuk kodenya, tapi kapan kode itu dibuat. Seorang setter kelas dunia yang pintar tidak akan asal memberikan kode. Sebelum memberikan perintah, matanya akan melihat posisi lawan di seberang net. Dia mencari tahu siapa bloker musuh yang pergerakan kakinya paling lambat. Dia memperhatikan apakah pemain tengah lawan posisinya terlalu ke tengah atau terlalu ke pinggir lapangan. Setelah otaknya menemukan celah kelemahan itu dalam hitungan detik, barulah kode jari diberikan di belakang punggung. Saat kode itu muncul, semua pemain di timnya langsung tahu tugas mereka masing-masing. Mereka tahu kemana harus berlari. Mereka tahu siapa yang harus melompat lebih dulu cuma sebagai umpan palsu untuk menipu lawan. Dan yang paling penting, mereka tahu siapa yang akan menjadi pemukul utama di ruang yang sudah kosong. Semua rencana serangan ini sudah matang. Posisinya sudah dikunci, bahkan sebelum bola servis lawan menyentuh tangan mereka. Setter sudah tahu apa yang akan terjadi dalam 2 detik ke depan. Di level profesional, tidak ada satupun gerakan yang sia-sia. Setiap langkah kaki, setiap tatapan mata, dan setiap arah bola punya alasan taktik yang sangat kuat. Mengerti semua ini akan mengubah total cara kalian menikmati pertandingan bola voli. Makanya, sangat wajar kalau setelah menonton video ini, kalian baru saja menyadari